Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar. Sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Salam saudara-saudara di dalam nama Yesus Kristus. Saya melanjutkan pelajaran demi pelajaran apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Tinggal bagaimana saudara-saudara, kita semuanya yang hadir di tempat ini dan semua saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini. Tinggal bagaimana saya mau melaksanakan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Sebab setiap kali saya melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, iman saya bertumbuh saudara. Bukan untuk keselamatan saya. Kembali saya ingatkan saudara, keselamatan kita sudah dari Yesus. Kasih karunia diberikan cuma-cuma kepada saudara semua. Saudara menerimanya, dan itu telah diberikan Yesus di kayu salib dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Saya terima pengorbanan Yesus, saya terima keselamatan dari Yesus, saya terima kasih karunia dari Yesus. Maka orang yang menerima keselamatan, orang yang menerima kasih karunia, kembali saudara, pasti orangnya selalu setia mempraktekkan, melakukan apa yang tertulis di dalam firman-Nya. Saudara, ini harus menjadi komitmen. Saya tetap tekankan saudara, memang kita punya pilihan. Allah memberikan syarat-syarat berpikir dalam hidup kita. Kita punya pilihan, mau mengikut Tuhan atau mau ikut ajaran yang lain. Tentu kalau enggak Tuhan, di dunia ini sudah pasti golongan setan saudara-saudara. Nah, kembali kepada kita. Saya katakan, bagaimana Allah menuntun kita, bagaimana Dia menciptakan kita, bagaimana Dia mengizinkan makanan-makanan yang kita makan supaya tubuh kita sehat, supaya tubuh kita seimbang fisik, mental, rohani dan sosialnya. Tuhan ingin saudara-saudara supaya tubuh kita ini saya persembahkan tanpa cacat kepada Tuhan. Saudara baca kembali itu Roma 12 ayat 1. Jadi harus kita betul-betul komit saudara. Apakah saudara setuju? Yang katakan bagi saudara yang punya iman saudara. Sebab harus kita mengikuti apa yang kembali disebutkan di dalam Alkitab. Bukan apa yang dikatakan oleh orang. Saudara-saudara, saya katakan pendeta adalah orang yang rohani. Dia boleh mempelajari Alkitab, pelajari bahasa aslinya, walaupun daya pikir bahkan nalar kepintaran seorang hamba Tuhan itu berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan mulai bahasa asli Aramai, Ibrani, kemudian Greka, bahasa Inggris, dan terjemahan-terjemahan kepada yang lain-lain saudara. Itu akan menolong kita untuk berpikir logika dan berpikir untuk beriman kepada firman Tuhan. Ini harus jelas kita sebagai apa? Umat-umat Tuhan. Hari ini saudara saya kembangkan bagaimana dengan kesaksian penglihatan Petrus, dan saya hubungkan bagaimana dengan ajaran Yesus di Markus pasal yang ke-7. Kalau saya lihat Petrus dengan Cornelius itu ada di dalam Kisah pasal 10. Ini sering juga saudara-saudara baca. Saya tahu ada banyak pengkhotbah menyampaikan khotbah Kisah pasal yang ke-10, tapi jangan sampai salah arah saudara. Sebab Tuhan mengizinkan kita untuk memberikan syarat-syarat berpikir dengan baik, berpikir dengan logika, dan berpikir dengan iman. Bukan asal, ada tertulis. Apa maksudnya? Manusia harus jelas. Kalau ada tertulis misalnya begini, kalau misalnya di sana tadi, jangan lewat dari sini. Terus dari sini, kenapa kamu lewati? Terus di sini, jangan lewat dari sini. Kan kita manusia harus berpikir, kenapa begini, kenapa begini. Harus kita pikirkan. Nah, membaca Alkitab saudara-saudara harus juga jelas. Kalau di paragraf ini disebutkan begini, apa maksudnya? Kalau di paragraf ini seolah-olah bertentangan. Loh, saya percaya firman Tuhan tidak ada bertentangan. Karena penghalangnya satu.
2 Petrus 1 ayat 21, saudara. Pengarangnya adalah Roh Kudus. Amin, saudara ya. Haleluya. Pengarangnya Roh Kudus, penulisnya berbeda-beda. Latar belakang penulis berbeda-beda. Budaya dan pendidikannya berbeda-beda. Tapi hasilnya ini, saudara, Alkitab. Saya kembali ke Kisah pasal yang ke-10. Mari kita lihat dia punya subtopik di atas, saudara, Petrus dan Kornelius. Petrus adalah murid Yesus. Kornelius adalah bukan murid Yesus. Mari kita lihat, saudara, di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Jadi, saudara, di sana ada seorang Kornelius di Kaisarea. Pasukan Italia, saudara. Dia bukan orang Yahudi. Dia bukan orang Yahudi, tapi dia adalah ia saleh, ia serta seisi rumahnya. Ayat 1 dan 2. Dia saleh, saudara. Dia takut akan Tuhan. Walaupun dia orang Italia, pasukan Italia, dia tinggal di Kaisarea. Dia orang yang takut sama Tuhan. Ayat 3, saudara. Dalam suatu penglihatan kira-kira jam 3 petang. Jadi dia mendapat penglihatan waktu dia berdoa, saudara, jam 3 petang. Terus dia dapat penglihatan. Itu ceritanya ayat yang ketiga. Lalu kemudian ayat yang keempatnya, saudara, datang malaikat Tuhan. Malaikat Tuhan itu katakan, saudara, doamu sudah diterima, doamu sudah dijawab. Hai Kornelius, doamu sudah dijawab. Ini ceritanya, saudara. Maka atas arahan daripada malaikat ini, kalau saudara baca ayat 7 dan ayat 8, maka dia sebutkan, pergilah suruh orang beberapa ke kota Yope. Di sana ada seorang hamba Tuhan namanya Petrus. Dia tinggal di rumah seorang penyamak kulit. Pergilah, jemput dia. Kira-kira, saudara, kesimpulannya supaya dia datang ke rumahmu ini, supaya dia cari engkau di sini, supaya firman Tuhan terbuka di sini, di Italia ini, di Kaisarea ini, walaupun kalian bukan orang Yahudi. Kira-kira begitu, saudara. Lalu kemudian ayat 9 kita baca. Keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan. Jadi saat ini, saudara, kita harus ikuti secara letter-letter. Maka Kornelius memanggil 3 orang pesuruhnya, saudara ya. Mungkin 1, 2, 3. Lalu disuruh pergi ke kota Yope, di mana Petrus sedang menginap di sana, saudara. Supaya mau panggil itu Petrus datang ke Kaisarea, bertemu dengan keluarga besar dari Kornelius, dan mereka belajar firman Tuhan. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, tapi mereka orang Kaisarea di Italia. Nah, keesokan harinya ketiga orang itu berada dalam perjalanan menuju, sudah dekat kota Yope. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Jadi saudara lihat, yang 3 orang itu dulu jam-jam 3 petang, Kornelius mendapat penglihatan, lalu dia suruh 3 orang berjalan menuju kota Yope. Dan besoknya, tentu sore disuruh berjalan malaman. Besoknya kira-kira jam 12 tengah hari, maka kemudian mereka sudah mau dekat ke kota Yope. Tetapi kira-kira pukul 12 tengah hari itu naiklah Petrus ke atas rumah dan berdoa. Jadi saudara, yang 3 orang itu sedang berjalan menuju kota Yope, sudah dekat ke Yope. Tapi di jam 12 yang sama itu, di hari itu, Petrus itu, saudara, naik ke atas rumahnya dan berdoa. Saudara lihat, dan ia merasa lapar, itu ayat 10, dan ingin makan, tetapi sementara makan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Jadi saat dia berdoa jam 12 itu, saudara, terus yang 3 orang itu juga sudah dekat ke kota Yope, tapi dia berdoa. Waktu dia berdoa, rohnya diliputi oleh kuasa ilahi, artinya dikuasai oleh roh. Lalu tiba-tiba mendapat penglihatan, saudara. Pada waktu dia mendapat penglihatan itu, apa yang terjadi? Itu ayat 11, kemudian sampai ayat yang ke-12, tampaklah turun kain lebar dari langit. Ya, 4 sudut. Itu yang disebutkan di sini. Dan di dalamnya ayat 12, dan di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar dan burung. Saudara lihat ini, di dalam penglihatan ini, kedengaranlah olehnya, ayat 13, suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Wow, luar biasa ini. Saudara lihat ayat 14, tetapi Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Ayat yang ke-15-nya, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan Allah halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Hal itu terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Ayat 16. Ayat yang 17, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya. Saudara,
ayat yang ke-15, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Ini sering kemudian diambil oleh saudara-saudara di dunia ini untuk melampiaskan hawa nafsunya supaya semua hewan di dunia ini bisa dimakan, saudara. Apa saja. Kembali, nanti dikutipnya lagi kembali Kejadian 9 ayat 3 dan 4. Apa yang bergerak, segala yang bergerak, pokoknya bergerak makan. Padahal tetapnya ada aturan mainnya, saudara. Itu yang mau saya tekankan di sini. Apakah konteksnya di kisah pasal yang ke-10 ini pembicaraan antara Petrus dan Kornelius? Saudara-saudara, apakah kemudian Petrus memakan yang disebutkan apa yang tertulis di dalam kain yang lebar tadi yang turun dari apa? Langit tadi. Saudara lihat ayat 17. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kira-kira arti penglihatan yang telah dilihatnya itu? Jadi saudara, di saat dia dikuasai oleh roh tadi, dia mendapat penglihatan. Turun itu kain lebar, 4 sudutnya bergantung, kemudian tertulis di sana semua hewan-hewan yang haram, ya, yang melata, yang menjalar, burung katanya tadi kan. Lalu kemudian ayat selanjutnya disuruh Tuhan, Petrus sembelihlah, makanlah, Petrus sembelihlah, makanlah, gitu ya. Kemudian ada lagi ayat yang ke-15-nya, apa yang telah dinyatakan Allah halal tidak boleh diharamkan oleh manusia. Ini kemudian satu konteks ini dikutiplah saudara-saudara di dunia ini. Inilah ayatnya di dalam firman Tuhan, bahwa yang di Imamat pasal yang ke-11 tidak berlaku lagi. Sebab waktu di perjanjian baru dikatakan sudah semuanya halal, nggak boleh diharamkan. Semuanya dihalalkan oleh siapa? Yesus. Dan itu sudah dibuat dalam penglihatan Petrus. Itu yang dimaksudkan, saudara-saudara. Nah, apakah demikian? Saudara-saudara, setelah itu ayat yang ke-17 ini, Petrus bertanya-tanya dalam hatinya, apa kira-kira penglihatan yang dilihatnya itu? Sementara itu sampai di muka pintu orang-orang disuruh Kornelius. Jadi saat dia masih bertanya-tanya, saudara, tadi kan jam 12 siang ini dia mendapat penglihatan. Saat dia masih bertanya-tanya, apa ya arti penglihatan tadi? Apa ya? Nah, tiba-tiba muncul apa? Yang 3 orang itu yang disuruh oleh Kornelius dari Kaisarea untuk menjemput Petrus. Lalu diketok pintu, apakah di sini ada tinggal Petrus yang disebut Simon? Nah, kemudian saudara-saudara, apa yang terjadi? Dan ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah roh, ayat 19, ada 3 orang mencari engkau. Jadi Petrus masih berpikir-pikir, saudara, apa ya arti penglihatan itu? Apa ya arti penglihatan itu? Kok begitu ya? Nah, waktu dia berpikir-pikir gitu, langsung roh lagi sama dia. Sudah ada 3 orang menunggu engkau di bawah. Itu yang disuruh siapa? Kornelius dari Kaisarea, saudara, seorang pasukan Italia tadi, dalam ayat 1 tadi. Nah, jadi datangnya 3 orang ini. Setelah itu berjumpa, ayat 20, saudara, bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang sebab aku menyuruh mereka kemari. Jadi saudara, cerita ini kan jelas. Malaikat menyuruh Kornelius dari ayat pertama di awal, suruh orang menjemput Petrus ke sini. Dan sekarang dijawab juga dengan ayat ini, aku yang menyuruh mereka pergi ke sini untuk menjemput engkau, supaya engkau pergi ke keluarga Kornelius yang bukan orang Yahudi. Lalu turunlah Petrus ke bawah, ayat 21. Ayat 22, jawab mereka, Kornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan kau katakan. Inilah yang dikatakan 3 orang yang disuruh Kornelius. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Mereka menginap di situ, makan malam, besok paginya baru mereka berangkat bersama-sama dengan siapa? Petrus ke keluarga Kornelius di Kaisarea, saudara-saudara. Mari kita lihat apa yang terjadi, saudara-saudara. Ayat yang ke-28. Saya baca firman Tuhan, ayat yang ke-28. Kisah 10, ayat yang ke-28. Saudara harus ikuti supaya kita mengerti. Ia berkata kepada mereka, kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul dengan orang-orang yang bukan Yahudi, atau masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Jadi di sini, pada saat Petrus masih berpikir-pikir, saudara, apalah arti penglihatan tadi ya? Apalah arti penglihatan tadi? Petrus, sembelihlah dan makanlah. Apa yang telah dinyatakan Allah halal tidak boleh diharamkan oleh manusia.
Itu kan ada dalam penglihatan itu. Lalu dalam Petrus kan kalau dia bawakan ke dalam hatinya secara pribadi, secara harfiah saudara, secara fisik. Saya kan selama ini nggak pernah makan yang halal, yang haram-haram. Saya semua makan yang halal. Saya nggak pernah makan yang haram, Tuhan. Itu dikatakan dalam penglihatan itu. Tapi penglihatan itu, suara itu terus berlaku 3 kali. Maka Petrus pikir apa ya? Apa artinya? Maka kemudian ayat 28 ini setelah dia ketemu dengan keluarga besar Cornelius di Kaisarea, di mana dikumpulkan semua di situ keluarganya untuk ingin mendengarkan firman Tuhan, arahan-arahan dari Petrus. Apa yang akan kami lakukan yang kami bukan orang jauh ini? Maka dalam ayat 28 ini saudara, Petrus sudah mulai mengerti sesungguhnya apa maksudnya penglihatan itu. Oh, jadi di sini saudara, Allah rupanya tidak membeda-bedakan orang. Tidak boleh menyebutkan dia najis, dia apa? Haram, atau saya apa? Halal. Karena di sini masalah hubungan saudara. Orang Yahudi tidak boleh bergaul, bercakapan, apalagi tinggal serumah dengan orang yang non-Yahudi. Ingat peristiwa Yesus bertemu dengan wanita di sumur Jakub. Wanita dari Samaria. Itu dilarang saudara secara budaya mereka. Saudara melihat ini ngeri sekali, ngeri. Apakah begitu kita saat ini? Lalu Petrus katakan, oh tidak boleh rupanya menyebut di sana najis, di sini haram, saya halal. Ini rupanya hubungan sesama manusia, bahwa di pandangan Tuhan, semua manusia, saudara dan saya, semua manusia, saudara dan saya, beda suku, beda pendidikan, beda level, beda profesi, beda pekerjaan dan lain sebagainya. Di dunia ini saudara-saudara, tidak boleh kita sebutkan najis, tidak boleh kita sebutkan haram. Itu maksudnya saudara. Tapi saudara semuanya, walaupun kita berbeda negara, tempat, budaya, profesi, pekerjaan, pendidikan, suku, agama, dan lain sebagainya, kita adalah betul-betul ciptaan Tuhan. Tidak boleh ada yang najis, tidak ada boleh yang haram. Secara hubungan kita berhak semua berkomunikasi dengan baik. Namanya kita adalah anak Tuhan. Kita harus membagikan kasih Tuhan kepada semua orang. Apa buktinya saudara mengasihi? Ya, ramahlah terhadap orang. Baiklah kepada semua orang. Bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada rakyat Indonesia. Seluruh dunia saudara. Bukan hanya kepada teman kita sekerja di tempat perusahaan. Bukan saja seagama kita. Ini harus jelas. Lalu kemudian saudara-saudara, dilanjutkan Petrus. Dia khotbah di sini dan dia mengajari. Sehingga tibalah pada kesimpulan Petrus. Kita baca dalam Kisah pasal yang ke-10 ayat 34 dan 35. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Ada banyak ayat-ayat firman Tuhan yang menyebutkan Allah itu tidak memandang muka saudara. Allah itu tidak berpihak-pihak gitu ya. Allah itu tidak membedakan orang. Semua dia ciptakan manusia sejak awal, ditempah melalui debu dan tanah, ditiupkan napas kehidupan, nefas, lalu jadilah makhluk hidup. Kita punya cara berpikir, kita menyerupai rupa dan gambar Allah, berbeda dengan ciptaan yang lain. Itu yang Tuhan buat. Sehingga dia katakan, semua manusia yang kuciptakan di dunia ini, walaupun sekarang berpencar, mungkin di sekitar 200-an lebih seluruh negara di dunia ini, tapi dia adalah semuanya ciptaan Tuhan. Tidak bisa dibeda-bedakan saudara. Lalu ayat 35, setiap orang dari bangsa manapun yang takut dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Inilah sebenarnya arti penglihatan itu saudara-saudara. Jadi arti penglihatan tadi, Petrus makan dan sembelihlah. Karena di dalam kain yang lebar itu tadi kan tertulis dengan binatang-binatang yang haram, menjala, melata, dan juga burung-burung. Lalu Petrus bilang, Petrus makan dan sembelihlah. Ini dalam penglihatan. Loh, dia katakan, Tuhan aku gak pernah makan yang haram-haram selama ini. Memang dia adalah secara fisiknya, secara harfiahnya orang yang mengikut Tuhan. Karena ada aturan dari awal, oh ada haram dengan ada halal. Itu dari hukum Taurat, dari perjanjian lama. Muncul saudara-saudara. Nah sekarang, pada waktu ada sapu tangan itu begitu, bukan kain lebar itu saudara, maka dia katakan, wah kenapa begini? Kenapa begini? Apa artinya? Nah, seterus ini bergulir cerita ini.
Maka Petrus akhirnya mengerti. Oh, itu bukan urusan kuda bisa dimakan, atau unta bisa dimakan, atau anjing bisa dimakan, atau singa tidak bisa dimakan. Bukan urusan itu rupanya konteks ini, saudara ya. Bukan urusan itu sebenarnya konteks Kisah 10 ayat 1 ini mulai saudara ceritanya ini. Tapi konteksnya adalah cerita bagaimana larangan orang Yahudi bergaul dengan orang-orang yang non-Yahudi. Misalnya ada orang Italia, ada orang Yunani, ada orang Pontus misalnya saudara ya. Ada orang Yahudi, ada orang Samaria. Ini semua kalau dia bukan orang Yahudi, di luar Yahudi haram. Najis. Nggak boleh bergaul dengan mereka, nggak boleh singgah di rumah mereka, nggak boleh nginap di rumah mereka, nggak boleh cakapan dengan mereka. Itu budaya orang Yahudi dan itu ditanamkan waktu itu saudara-saudara. Maka Tuhan memberikan penglihatan itu kepada Petrus dalam bentuk yang haram dan halal. Itu ceritanya dalam Kisah 10 saudara-saudara. Jadi bukan urusan makan, sekarang sudah bebas kita karena semuanya tidak ada lagi yang haram. Bukan begitu artinya saudara-saudara. Peraturan Tuhan tetap ada. Saudara bacalah berkali-kali Kisah pasal 10 ini. Baca berulang-ulang. Dan akhirnya Petrus mengerti Tuhan rupanya tidak membeda-bedakan orang. Tuhan rupanya mengatakan nggak boleh kita anggap suku yang sana najis. Nggak boleh kita suku atau negara di sana haram. Semuanya kita sama di pandangan Tuhan. Itu pelajaran rohaninya dari penglihatan Petrus dalam Kisah pasal yang ke-10 ini. Saya percaya saudara-saudara, kalau engkau terus menyelidiki, baca berulang-ulang. Jangan hanya terima kata orang. Jangan hanya ambil ayat secuil. Misalnya ayat 15 tadi, Kisah 10 ayat 15. Engkau ambil satu langsung copot. Apa yang telah dinyatakan Allah halal, tidak boleh dinyatakan manusia haram. Berarti dengan baca satu ayat itu aja saudara, saya kata, enaknya sekarang. Karena nggak ada lagi yang haram-haram. Semuanya halal. Luar biasa saudara. Kalau itu kesimpulan kita, salah kesimpulan saudara. Seringkali kita hanya mencopot satu ayat. Tapi kita bacalah dari awal. Apa maksudnya? Sehingga kita mengerti pekabaran yang muncul dalam Kisah pasal 10. Dalam pembicaraan antara Petrus dan Cornelius dengan keluarganya. Petrus orang Yahudi, Cornelius orang Italia, bukan orang Yahudi. Tapi di dalam Tuhan tidak ada yang boleh disebut haram, najis, dan lain sebagainya. Kalau kita sesama manusia. Saya harap saudara semua mengerti dan mudah memahami peristiwa apa yang terjadi di Kisah pasal 10. Itu bukan urusan haram dengan halal tentang makan bagi apa? Daging hewan-hewan dan lain sebagainya. Semoga Tuhan memberkati saudara. Roh Kudus ditambahkan supaya hikmat bekerja dalam pikiran saudara untuk bisa memahami dan melakukan apa yang disebutkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.